Jadi kayak bercampur-campur gitu. Ya, malah masuk ini. Permisi, selamat malam. Bisa bicara? Bisa berbicara? Bisa bahasa Indonesia? Bahasa Jepang. Oh, dari Osaka teman-teman. Halo teman-teman Maskur channel semuanya, selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke teman-teman, kita ketemu lagi ya di Maskur channel. Nah pada malam hari ini kita penelusuran lagi ya Maskur ya, setelah kemarin ada beberapa konten yang baru diisi sama konten tanya Maskur ya Mas. Ya. Nah sekarang kita mulai penelusuran lagi. Nah ini kebetulan kita penelusuran di salah satu rumah yang katanya ini rumah Belanda gitu ya Mas Bro. Iya. Apa? Ada informasi bahwa ini tuh sebenarnya rumah itu rumah zaman Belanda dulu. Ya. Nah saya kurang tahu nih bagaimana sejarahnya atau mungkin ada cerita mistis yang ada di balik rumah ini Mas Bro. Ini sebenarnya rumah ini tuh udah berapa lama nggak dipakai sih? Ya, kalau untuk tidak terpakainya sih ini semenjak dari tahun 77 ya Mas. Tahun 77? Ya, itu udah sekitar berapa nih? 45 tahunan mungkin ya, 46 lah mungkin ya. Itu lama sudah banget kosong. Berarti? Ya. Lama banget Mas Bro. Ya. Kalau untuk berdirinya sendiri ini sejak tahun 1933 udah ada Mas. Oh sudah ada. Ya, lalu dihuni keluarga Belanda gitu ya. Nah, setelah itu karena di Jepang itu masuk gitu ya, rumah ini jadi salah satu perebutan gitu Mas Adi. Jadi ada tentara Jepang yang masuk ke sini. Lalu yang saya tahu ya ini Mas dari warga sekitar yang mengetahui rumah ini dulu gitu. Yeah. Dikasih cerita sama kakek atau neneknya gitu. Katanya dulu tuh di sini ada Jepang masuk gitu dan ceritanya ya ini ada satu keluarga itu yang dibantai gitu di sini. Oh jadi keluarganya keluarga Belanda juga? Ya, jadi ada tentara Jepang yang ke sini lalu ya kalau saya mau dapat gambaran itu ya kayak diberondong gitu. Jadi sempat diambil alih oleh Jepang. Lalu setelah Jepang keluar dari Indonesia, ini dipakai orang pribumi dan di tahun 77 tadi itu udah ditinggalkan sampai sekarang. Wah. Jadi memang rumah ini tuh sudah tidak ada yang merawat gitu Mas Kur? Kalau untuk merawatnya, saya kira mungkin dirawat desa mungkin ya, atau warga sekitar lah mungkin ya. Tapi kalau pemiliknya sendiri kurang begitu ini ya tadi. Kita mendapat informasi itu kurang begitu solid gitu siapa pemiliknya dulu ataupun ini ahli waris siapa itu belum pasti gitu. Jadi sama warga itu daripada dibiarkan ataupun terlihat nanti penuh semak belukar, jadi swadaya warga gitu. Jadi untuk yang membersihkan itu malah warga sekitar. Tapi kalau saya lihat ini tadi dari luar ya Mas. Iya. Rumahnya tuh kayak ya mungkin kayak sudah nggak terawat agak lama juga gitu. Mungkin penduduk sini atau yang mengelola sini tuh udah nggak ngerawat lagi rumah ini. Ya kalau itu sih mungkin menurut saya ya kalau kelihatan udah sangat kotor ya mungkin baru dibersihkan gitu. Tetapi kalau untuk
rutin dibersihkan, saya kira tidak ya, karena bisa dilihat itu ya sampai ini. Ya, ini kayak ada akar-akarnya gitu. Akar-akar itu sampai menyelimuti apa itu jendela ya. Dan bisa dilihat ya gaya arsitektur Belanda itu, jendela itu ini dikasih kayak apa ini? Ininya apa? Masuk gini loh. Oh iya, ventilasi. Jadi kan ya. bisa, ini kan ada filosofi tentang arsitektur Belanda ya Mas Yudi ya. Mungkin sedikit pengetahuan buat Mas Yudi dan sobat Maskur Channel ya. Jadi setiap kalau Mas Yudi pernah melihat pintu ataupun jendela gaya Belanda itu pasti kayak ventilasinya itu seperti ini. Oh, jadi itu agak miring-miring gitu. Agak miring-miring ya, seperti yang bisa dilihat ya teman-teman. Jadi agak miring-miring seperti ini. Jadi itu dulu kalau ada orang yang bertamu datang, jadi kita tuh bisa mengintip. Oh. Nah kalau yang tamunya kan kayak gini ya susah ya. Yeah. Kalau lihat ada orangnya apa enggak tuh dari luar nggak kelihatan. Tapi kalau yang di dalam rumah, yang tuan rumah itu bisa lihat siapa gitu. Jadi ada kegunaannya ya. Ada kegunaannya. Ya, bentuk dari kayak ventilasinya itu ya. Nah, tapi Mas Kur di rumah ini tuh pernah nggak sih ada kejadian-kejadian yang mungkin berkaitan sama metafisik gitu, atau daerah sini mungkin ada warga-warga yang sempat diperlihatkan kayak makhluk-makhluk entitas, mungkin entitas apa Belanda ataupun pocong sebagainya atau kuntilanak gitu? Ya, kalau dari warga sih lebih ke Belanda, sama pernah sesekali itu ada kayak Nippon gitu. Jadi topi yang ininya panjang, terus masih lengkap gitu, kayak masih ada setut yang kayak gini, masih ada pakai samurai sama tembak yang ujungnya itu ada belatinya, seperti itu. Itu sesekali katanya pernah. Tapi yang kerap itu ya noni kecil katanya, sering berdagang di halaman gitu. Kalau di jam 12 ke atas ataupun warga yang nggak melewati jalan itu tahu-tahu ada anak kecil, beberapa anak kecil yang putih-putih zaman dulu itu pada lari-lari gitu di halaman kan ya. Kalau dari cerita warga sih itu. Jadi di rumah itu orang-orang itu sering ditunjukkan, diperlihatkan gitu ya, entitas yang noni Belanda itu ya? Betul, ya. Oke, ya mungkin kita bisa langsung periksa aja masuk rumahnya kayak gimana ya? Ya, ini mungkin lumayan tidak lebar tapi panjang, memanjang gitu katanya. Ya. Oke, ikuti terus ya, Mas, teman-teman. Oh, silakan. Kita mau di sini atau mau lebih masuk lagi, Mas? Mas Kur kira-kira di sini melihat sesuatu nggak atau merasakan sesuatu nggak? Kalau saya ini seperti apa ya, masih seperti ditempati sebuah keluarga gitu. Tetapi kalau di depan dan di sini saya belum begitu jelas ya, karena masih beberapa itu yang masih di dalam gitu. Kalau entitasnya sih nanti kalau kita bisa menemui nanti lebih ke dalam lagi kalau entitas keluarga ini gitu. Kalau yang tadi waktu kita opening sih di sini ada beberapa kelebatan kecil-kecil gitu berlarian, tapi itu saya nggak tahu apa ya, karena belum begitu real. Tadi juga masuk ke sini, makanya Mas Yudi tadi saya ajak apa di sini apa mau langsung masuk ke sana gitu. Mungkin kita coba masuk aja kan? Ya, kita langsung di sini aja. Permisi. Assalamualaikum. Kita langsung ke sana aja. Oh, langsung sini. Nanti kita bisa stay di sini. Oke. Nah, oke Mas Kur. Jadi ini ruangan ketiga ya? Ya. Jadi Mas Kur tadi ada sempat melihat makhluk-makhluk entitas yang lari ke sini gitu. Iya. Tapi bentuknya kecil-kecil. Iya. Bentuknya kecil-kecil. Nah, kalau Mas Kur mungkin Mas Kur bisa nge-track nih sebenarnya di ruangan ini tuh
dulunya digunakan untuk ruangan apa gitu waktu zaman Belanda? Kalau yang kita berdiri sekarang ini menurut saya ini ruang tamu ya. Oh, ruang tamu. Ini ruang tamu. Kalau di samping kita kanan ini kamar utama ada di kanan kita ini. Kalau misal Mas Dodi langsung pengen interaksi ataupun sosoknya itu keluarga itu ada di sini. Oh, sekarang ada di sana? Ya. Itu ternyata tadi sempat waktu kita kesini saya melihat ke sana itu lengkap. Jadi semuanya itu orang Belanda? Orang Belanda. Satu keluarga. Yang ternyata anaknya 3. Oh, anaknya ada 3. Anaknya 3, yang 1 cowok, yang 2 cowok, cewek. Dan jadi 3 yang 2 cowok, yang 1 cowok, 2 cewek. Iya. Jadi sekarang keluarganya itu baru di sini, baru di kamar sini. Atau kita langsung coba kalau posisi sendiri saya kurang tahu ya, tapi seperti semua itu jadi satu di pojokan gitu. Kenapa Mas Kur itu? Ya itu yang belum tahu. Itu kenapa gitu. Oke, mungkin kita coba ke situ. Ya. Sosoknya ada di mana Mas Kur? Ada di situ. Oh, di pojok sini? Di situ seperti semua itu jadi satu gitu loh Mas. Jadi bapak, ibu sama 3 anak itu kayak saling berpelukan. Nah itu kenapa itu Mas Kur? Atau mungkin mereka itu kayak merasa ketakutan? Betul, karena itu tadi ya waktu masih hidup kan sempat ada tentara Jepang yang datang ke sini gitu. Jadi mereka masih kayak ketakutan berlindung di sini gitu ya? Iya, kayak berlindung itu jadi satu gitu loh. Jadi semuanya itu kayak berpelukan. Tetapi ya mungkin ini sedikit cerita yang maaf ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman tidak besar hati ataupun untuk di skip yang omongan saya ya. Jadi seperti ternyata itu mau ada acara kemana gitu Mas Dodi, ternyata sebelum ini ada kejadian. Jadi seperti berpakaian yang rapi, yang cantik kayak bedak itu wajah gitu, merias diri seperti itu. Jadi posisi itu sudah mau pergi. Seperti yang cowok tadi itu seperti pakai ini ada dasi kupu-kupunya. Lalu di sini kayak ada sabuk yang gitu loh. Itu terus yang cewek-cewek itu juga memakai seperti topi yang hampir seperti ini ya, tapi yang ini agak lebar dan kayak ada rumbai-rumbai itu. Nah itu, dan juga ibunya juga sama kayak di sini juga ada seperti bunganya juga sini. Lalu yang ayahnya pun juga sama kayak yang anaknya cowok, masih pakai ini juga pakai dasi kupu-kupu. Kan tetapi yang tadi saya spill sedikit tadi ya, yang kalau teman-teman nggak besar hati ya itu, jadi seperti di sini tuh ada bolong. Jadi bekas tembakan gitu ya, saya kira ya, soalnya kayak merah terus ininya tuh kayak keluar darahnya kayak melebar gitu loh, merahnya itu melebar. Bahkan yang agak ngeri ya yang bapaknya itu benar-benar di sininya itu bolong, di kepala sini. Bolong. Jadi ceritanya tuh keluarga Belanda ini tuh sebenarnya mereka tuh mungkin mau liburan ataupun keluar dari rumah ini ya. Tetapi karena di situ masih zamannya pemberontakan Jepang, jadi mereka menyerang para orang-orang Belanda ini ya. Iya. Jadi sebelum mereka pergi itu ada serangan itu tadi. Ya mungkin udah siap-siap ya mau ke acara atau apa gitu. Tahu-tahu itu seperti langsung diserbu. Jadi kasihan juga ya. Ya. Satu keluarga itu langsung dibabat habis gitu sama tentara Jepang. Jadi ceritanya seperti itu ya di rumah ini ya. Nah tapi kabarnya Mas Kur,
entitas-entitas ini tuh mereka masih apa namanya suka mengganggu nggak sih di daerah sekitaran sini? Kalau entitas sih menurut saya tidak mengganggu ya, akan tetapi cuma ya beberapa kali itu nggak sering kok katanya Mas Yudi. Kalau di waktu tertentu ataupun seperti kita sekarang kan udah sepi ya jalan depan ya, itu ini jam 12 ya, itu udah sepi lah. Kalau yang pernah lihat itu di jam-jam 12 ke atas itu waktu kemana gitu, itu ada yang berlarian di halaman, di depan ya. Tapi selain makhluk-makhluk orang yang Belanda ini tadi, ada sosok lain nggak Mas Kur yang nempatin sini gitu? Kalau yang ini ada beberapa layer ya Mas Yudi. Jadi seperti satu memanjang gitu, tempat memanjang ini ada yang dibagi seperti ada 3 gitu. Ada 3 plot. Ya, gitu ada 3 plot yang nanti kalau kita bergeser lagi udah beda sosok lagi, bergeser ke paling belakang udah beda sosok lagi. Jadi ada 3 yang itu beda-beda nanti. Nah Mas Kur mungkin di sini udah ngeliat belum sih energi yang paling kuat tuh di mana gitu? Kalau untuk yang kuat ya nanti di belakang sendiri. Di belakang. Iya. Mungkin Mas Kur bisa kasih clue nih, sedikit clue sama teman-teman kira-kira makhluk yang ada di belakang itu tuh apa? Kalau untuk yang tadi saya lihat ya ini maklum ataupun lazim untuk bangunan yang dipakai sosok besar gitu biasa. Dan di sana kan juga nanti ada sumur juga. Oh, ada sumur juga. Ada sumur juga ya. Akan tetapi yang bikin unik sosok ini ya Black Giant ini ataupun genderuwo ini itu keluarga juga. Keluarga juga. Tapi pribumi apa Belanda? Dengar? Iya. Kameramen pada dengar semua? Iya. Dengar Mas Yudi juga? Dengar. Jelas banget sih Mas Kur. Iya. Nah, kalau melanjutkan yang tadi ya, jadi ini kalau genderuwo kan pasti pribumi lah. Oh iya. Nah itu ada ya seperti keluarga, ada bapak ibu, ada anak-anaknya juga. Anaknya kecil-kecil itu juga ada di paling belakang sana. Ini tadi kira-kira yang bersuara itu makhluk apa Mas Kur? Ya ini tadi bapaknya. Oh bapaknya? Iya. Bapaknya yang Belanda ini tadi? Belanda tadi, seperti menggela nafas. Oh, kira-kira dia mau menyampaikan sesuatu nggak Mas Kur? Kalau yang dari tadi itu kayak nyamber gitu sih, dari tadi sini itu. Nah, tapi sebelum Mas Kur mencoba untuk menarik energinya, saya mungkin agak bingung nanti akan menanyakannya itu gimana gitu. Iya. Ya kalau menurut saya ya belum tahu ya. Nanti kita coba nanti misal bisa mungkin Indonesia gitu aja, kalau enggak ya gimana? Ya, karena ini kan lagi-lagi kan orang Belanda ya Mas. Karena waktu itu sempat kita juga kita punya pengalaman pakai kayak bahasa Inggris gitu karena saya Inggrisnya juga jelek. Jadi ya mungkin nanti sebisa mungkin lah ya. Ya, soalnya beda ya Belanda dengan Inggris kan nggak jadi misalkan ditanya Inggris pun ya nggak nyambung kayak kemarin ya. Oke. Ini Mas Kur bisa mulai. Ya, soalnya cuma dari tadi ini ya. Ada Mas ini. Permisi. Selamat malam. Papa. Oh ini anaknya teman-teman. Adik anaknya bapaknya. Bapaknya di mana? Beda lagi. Permisi. Selamat malam. Bisa berbicara? Ada apa? Ada yang mau disampaikan mungkin? Oh. Lampunya agak diredupin teman-teman. Ada apa? Bisa bahasa Indonesia? Oh ya mungkin dia agak menyebar teman-teman. Agak bergeser. Oh.
Jadi kita diusir ya teman-teman. Oke, kita nggak akan lama-lama di sini ya. Kita cuma berkunjung sebentar, kita cuma mencari informasi sebentar aja. Bukan, kita orang-orang pribumi. Kita cuma di sini mau berkunjung, kita cuma mau mencari informasi kenapa rumah ini ada sejarahnya gitu, ada ceritanya. Ya, nanti kita akan pergi, cuman kita di sini sebentar aja kok. Ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin bisa diceritakan dulu kehidupannya seperti apa? Oh iya, kita nggak akan mengusik kebahagiaan Anda ya, karena kita juga bukan orang-orang Jepang. Di sini kita orang pribumi, kita cuma mau cari informasi aja. Ya. Oke, mungkin keluar aja langsung ya. Kita coba keluar. Ya, jadi sosok ini tuh cuma ngusir kita, Mas Kur. Jadi dia mungkin nggak suka ya kita penelusuran di sini. Dari tadi cuma kata-katanya suruh go pergi gitu. Jadi memang nggak mau diusik sosoknya. Jadi cuma ya dia nggak suka aja kalau ada orang yang kesini gitu. Mungkin dia trauma karena dulu sempat diserang sama tentara Jepang gitu. Dan mungkin kita tinggalkan sosoknya di sini aja ya, karena saya juga nggak tahu dari tadi itu ya tadi seperti ketakutan atau apa gitu. Mungkin kita bergeser aja. Oh, silakan tadi. Ini ada jaket. Ya, masih tertinggal jaket. Dan luas ya, maksudnya ternyata ya, panjang. Kalau di sana itu panjang gitu. Mungkin di mana dulu kita? Ini ada ruangan kecilnya. Ya, agak seperti mungkin kamar ya, tapi lembab dan itu bahayanya nanti tidak jatuh. iya. Mungkin kita cari tempat yang lebih aman. Kita cari yang aman dulu aja. Ini banyak jarang laba-labanya. Baunya agak ini ya, banyak kayak seperti bau bangkai gitu loh. Betul, ya. Oh, ini banyak binatang yang mati juga di daerah sini. Ya. Ini kita coba di mana? Jadi Mungkin di sini aja kayaknya. Lebih enak kayaknya ya di sini ya. Agak lebih luas gitu. Tapi baunya sangat menyengat di sini. Ya. Ada kayak suara anak kucing tadi. Nah, ini kita udah memasuki beda layer lagi ya di sini. Ya. Kalau yang saya rasakan ini tadi di beberapa itu ternyata ya tadi ada sekat layernya itu seperti yang depan itu ternyata keluarga Belanda. Lalu kita bergeser itu kayak yang tadi, mungkin awalnya tadi ya saya bilang ada yang yang ada sekitar warga yang melihat Nippon. Nah, ternyata juga ada sosoknya juga. Ada sosok Jepangnya juga. Betul. Itu di mana? Serem gitu. Di layer kedua atau di sini? Di layer kedua. Oh, jadi waktu di itu kita jalan dari sana tadi. Kayak di beberapa ruangan tadi ya, Mas. Betul, yang tadi saya bilang jangan masuk gitu, soalnya ada yang kayak genteng yang mau jatuh gitu. Itu beberapa itu ada. Jadi ternyata besar, ternyata sosoknya besar. Ternyata bukan, ya saya belum melihat langsung ya tentara Jepang, tapi ternyata juga tinggi gitu, tinggi besar. Dan tadi bener, jadi masih lengkap senjatanya, juga sepatunya itu segini loh Mas. Jadi jadi yang kayak ada lapis itunya ya. Jadi tinggi gitu loh, sepatunya itu tinggi. Ya cuma kayak ngeliatin gitu.
Tapi sosoknya nggak ada apa kayak niatan untuk menyerang kan Mas Kur? Apa cuma berjaga-jaga aja? Menurut saya berjaga ya, menurut saya, tapi nggak tahu sih. Kalau tadi cuma ya kayak berdiri gitu aja, yang senjata lengkap gitu. Di beberapa ruangan itu ada dua, yang terakhir satu gitu. Bahkan di sini pun juga ada di kiri saya dan di pojok sana itu juga ada yang ya cuma gitu berdiri gitu aja, cuma kayak berdiri baris ya tegap gitu. Mungkin sikap sempurnanya tentara-tentara Jepang. Ya betul, kayak gitu. Jadi dan lengkap gitu. Pakaiannya itu masih lengkap. Tadi Mas Kur tadi bilang ada genderuwo di sini ya. Nah itu dia tempatnya di mana sih? Itu yang di sana ya. Tetapi mungkin kalau melihat dari akses kita kayaknya nggak mungkin untuk ke sana ya. Karena di situ udah benar-benar full semak-semak. Full semak-semak ya. Tetapi ada kalau anaknya itu dari tadi ada yang di situ. Jadi ternyata ya yang kita lihat besar gitu, anaknya tuh juga ternyata kayak perbedaannya sama tapi lebih kecil gitu. Ya, size-nya lebih dikecilin gitu loh. Jadi kayak teringat ini boneka yang dari Rusia itu Mas Bro, yang besar dibuka kecil, buka kecil lagi, kecil lagi. Iya. Oh, jadi versi mininya, versi mininya. Betul ya. Ada di sana tadi beberapa ternyata. Jadi di Uni Belanda, Jepang juga sosok itu tadi yang beranak gitu ya mungkin ya. Kalau ini kan ada biasanya kita hanya menemukan satu gitu. Terus kita pernah yang 3 sekaligus itu, tapi itu kan cowok semua. Kalau di sini itu bapak ibu sama anak gitu, ya sama keluarganya. Kalau genderuwo ini kan biasanya dia sukanya sama kuntilanak kan Mas. Ibunya itu kuntilanak kan? Menurut saya bukan sih, beda itu Mas. Oh ini beda? Iya, itu kalau ibunya sih ya juga genderuwo tapi wanita, genderuwo wanita. Saya baru dengar sekarang ya malah ada genderuwo wanita. Iya, dan sama seperti genderuwo cowok. Jadi ada hasrat seksual gitu kan, yang kadang ke tempat rumah yang kosong ataupun yang ditinggal suaminya gitu, menyamar dari suaminya. Ini pun juga sama ternyata, kalau yang genderuwo cewek itu juga bisa gitu. Jadi bisa berubah gitu? Jadi istrinya gitu, itu juga bisa ternyata. Jadi makhluk satu ini yang terkenal ini tadi ya ada hasrat seksual itu. Jadi yang cowok biasanya menyamar dari suami, yang cewek ini juga kadang menyamar dari istri gitu. Jadi bisa menghasilkan anak itu tadi ya. Iya. Kalau yang ini saya kira memang benar-benar dari bapak ibu yang murni kan, yang disosok di situ. Tapi sosok ini enggak dari tadi mungkin manggil-manggil Mas Kur enggak nih? Ya cuma kayak ya apa jenis namanya itu penasaran aja karena kita kesini ya. Nah rumah ini tuh sebenarnya kadang suka digunakan untuk kayak orang suka datang minta apa ya, kayak mungkin pesugihan ataupun yang lain-lain gitu, ada nggak sih Mas Kur? Kalau pesugihan saya kira nggak ada ya. Karena kalau ada sosok pesugihan ya pasti sosoknya itu ada gitu. Sosok pesugihan kan biasa ya, kayak yang haus darah ataupun yang ada bertanduk gitu. Kalau ini ya cuma entitas layar ini tadi. Jadi ini pun kita juga nggak menemukan benda yang asing ya, seperti apa dupa ataupun menyanto apa itu juga nggak ada ya kan. Tapi cuma dari awal itu sampai tempat ini cuman banyak bau-bau yang mungkin kurang sedap gitu, karena kondisi rumahnya sangat lembab sekali kan. Lembab ya, dan mungkin ada hewan-hewan, bangkai hewan apa yang mati kan, jadi bau gitu ya. Ya memang agak panas sih di sini. Ini udah keringan. Ada yang mungkin di belakang Mas Kur, ada yang megang-megang gitu? Seperti ya ini, nggak tahu ya. Ada yang mau masuk Mas Kur? Ya mungkin saya izinkan ya, nggak apa-apa ya, yang ada di sini. Ini sosoknya yang Nippon tadi? Ya sepertinya ini nggak tahu, tapi dari tadi itu seperti kayak ya mendekat gitu, tapi kadang stay lagi, tapi cuma seperti mau mendengar apa yang kita bicarakan, tapi dia tuh tidak
tidak mengerti mungkin bahasa ataupun apa itu loh. Jadi kayak kepo-kepo mau bicara apa sih? Iya. Ya mungkin itu aja ya yang mungkin penelusuran kita singkat kali ini ya. Dan sebelum penutupan mungkin Mas Yodi mau ini apa yang dirasakan direview ulang aja dari awal sampai kita ke sini itu apa yang dirasakan ataupun tadi juga interaksinya apa aja gitu. Ya, jadi mungkin nggak terlalu banyak sih Mas Kur. Cuman ini agak aneh aja gitu yang saya rasain. Jadi nggak kayak tempat-tempat yang lain. Di sini tuh kayak hawanya tuh panas dingin gitu loh. Iya. Iya nggak sih? Betul. Dari tadi saya agak ngerasain tuh kayak kadang panas, habis itu dingin, habis itu panas lagi, dingin lagi. Saya nggak tahu sih kenapa kok bisa kayak gitu. Mungkin ada makhluk lain yang sifatnya itu dingin, terus ada yang panas juga. Jadi kayak bercampur-campur gitu. Ya, malah masuk ini. Permisi, selamat malam. Bisa bicara? Bisa berbicara? Bisa bahasa Indonesia? Bahasa Jepang. Oh, dari Osaka teman-teman. Aduh. Ini tiba-tiba nyamber nih tadi. Oh, yang di ini belakang nih Mas Yodi. Dari tadi itu getar-getar itu kayak langsung enggak gitu loh. Ya mungkin ditahan dulu Mas Kur. Iya. Jadi belum selesai saya ngejelasin tadi. Gak apa-apa dilanjut aja Mas Yodi. Tiba-tiba masuk kan pakai bahasa Jepang lagi, saya nggak ngerti. Iya. Untung saya nggak jawab hai. Iya. Kalau hai nanti tadi pedang kayak gini. Iya. Saya ada. Iya, udah siap-siap kayak gini kayak mau pedang gitu teman. Ya. Lanjut Mas Yodi. Jadi lanjut ya tadi di masih. Nggak apa-apa. Jadi di seluruh tempat ini tuh kayak hawanya tuh kayak panas dingin aja gitu. Iya, Terus tadi ada beberapa interaksi ya dari entitas, ada suara ya Mas Kur. Iya. Bahkan tadi kameramen juga pada dengar kan? Dengar semua kayak. Ya, itu jelas banget sih. Ya mungkin cuman itu aja sih Mas Kur yang saya dapat juga di sini. Saya juga nggak terlalu nggak terlalu mendapat eksistensi yang lebih gitu daripada tempat-tempat lainnya. Mungkin cuman itu aja sih yang saya rasain dari penelusuran tadi. Ya mungkin itu ya yang bisa kami bagikan di rumah Belanda ini. Mungkin nanti kita akan penelusuran lagi yang lebih rencana ada lebih besar lagi, ada rumah yang besar dan nanti bisa ditunggu. Itu aja Sobat Maskur Channel. Terima kasih teman-teman yang udah pada nonton video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis ya teman-teman, dan juga komen sebanyak-banyaknya, share ke teman-teman kalian semua. Mungkin itu saja, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.